Gimana kalau saya bilang, tempat yang paling ditakuti di pasar saham, justru disitulah harta karun terbesarnya disembunyikan. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas strategi Hydra, sebuah metode investasi unik di area yang dianggap semua orang sebagai kuburan perusahaan. Siap? Yuk kita mulai petualangannya. Jadi pertanyaannya cuma satu, dan ini pertanyaan yang cukup gila. Apa benar kuburan para emiten ini sebetulnya adalah tambang emas yang belum disentuh siapa-siapa? Nah, ide inilah yang akan kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Selamat datang di The Void, sebuah wilayah yang, biasanya dihindari oleh semua investor. Jadi, apa sih sebenarnya The Void ini? Sebetulnya, ini adalah papan pemantauan khusus atau PPK di bursa kita. Anggap aja ini semacam ruang isolasi untuk saham-saham yang lagi sakit. Tapi ini bukan berarti ruang jenazah loh. Coba bayangin deh, ada barang super bagus, tapi dijual dengan diskon gila-gilaan cuma karena ada stiker sedikit cacat di kotaknya, padahal isinya masih sempurna. Nah, itulah yang terjadi di sini. Stigma dan aturan yang ketat bikin harganya anjlok, jauh di bawah nilai intrinsiknya. Disinilah filosofi Hydra mulai bermain. Mereka justru masuk pas semua orang lari keluar. Mereka bertindak kayak seniman penyelamat yang bisa melihat patung indah di dalam bongkahan batu yang dibuang orang. Tujuannya apa? Simple. Beli aset di mana risiko ruginya itu kecil banget, tapi potensi untungnya, bisa ribuan %. Inilah yang disebut pertaruhan dengan asimetri positif yang ekstrim. Dan strateginya ini kokoh banget, kayak monster Hydra itu sendiri. Ada 3 pilar. Pertama, the body. Ini badannya, fondasinya. Investasi berbasis nilai atau deep value, persis kayak ajarannya Benjamin Graham. Kedua, the heads. Ini kepalanya yang banyak. Mereka membangun portofolio di mana cukup satu kemenangan besar aja udah bisa nutupin semua kerugian kecil lainnya. Dan yang ketiga, the fire. Ini napas apinya. Kesadaran bahwa aksi beli yang mereka lakukan itu justru bisa jadi pemicu kebangkitan fundamental perusahaan itu sendiri. Keren kan? Kita lanjut ke bagian 2, memecahkan kode lelang buta. Nah, di sini aturan mainnya beda total dari pasar saham biasa. Coba deh lihat perbedaannya. Di pasar normal, kita bisa lihat semua antrian beli dan jual. Semuanya transparan. Tapi di FCA atau Full Call Auction, semuanya gelap. Order booknya buta. Ini kayak lelang senyap, di mana semua orang masukin penawaran di amplop tertutup. Loh, kok bagus? Justru ini senjatanya. Mekanisme ini otomatis menyaring para spekulan harian dan jadi semacam perisai pelindung buat investor sabar yang mau mengakumulasi saham secara diam-diam. Terus gimana caranya melihat dalam kegelapan ini? Hydra punya radar. Mereka memantau 2 indikator kunci, IEP atau indikasi harga yang akan terbentuk, dan IEV yaitu indikasi volumenya. Dari pola keduanya, mereka bisa membaca situasi pasar. Contoh ya, kalau harga kelihatan stabil tapi tiba-tiba volume transaksi melonjak, nah itu tandanya ada pemain besar lain yang lagi belanja besar-besaran. Sebaliknya, kalau harga jatuh dengan volume tinggi, itu artinya lagi ada panic selling. Dan itu adalah waktu terbaik untuk masuk dan borong di harga diskon. Oke, bagian 3, zombie, phoenix, atau vault. Sekarang kita lihat jenis-jenis harta karun yang mereka incar di dalam The Void. Pertanyaannya kan simple. Di tengah lautan saham rusak ini, gimana cara mereka tahu mana yang permata dan mana yang cuma batu kerikil? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang mereka sebut The Matrix. Nah, ini dia petanya. Mereka mengkategorikan targetnya jadi 3 jenis. Pertama, the zombie. Ini perusahaan yang kelihatannya udah mati, tapi sebetulnya masih ada denyut nadinya. Dan kadang mereka bisa hidup lagi cuma dengan satu katalis sederhana, bagi dividen. Kedua, the phoenix. Ini perusahaan yang udah hangus terbakar utang, tapi punya potensi buat bangkit dari abu, dengan imbal hasil yang luar biasa besar. Dan ketiga, the vault. Ini perusahaan yang dari luar kelihatan kosong, tapi ternyata di dalamnya menyimpan brankas, berisi aset super berharga, misalnya izin tambang atau anak usaha yang prospektif. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata ada beberapa kode curang atau jalan pintas di dalam regulasi itu sendiri. Contohnya nih, ada aturan yang memperbolehkan perusahaan keluar dari ruang isolasi PPK secara instan hanya dengan membagikan dividen. Ini tuh kayak nemuin kunci rahasia buat kabur dari penjara. Peluang-peluang seperti ini menciptakan momen-momen krusial yang bisa dieksploitasi oleh mereka yang jeli. Bagian 4, formula rahasia Hydra. Oke, sekarang lupakan semua yang pernah Anda pelajari tentang valuasi konvensional. Di The Void,
Rasio P per E, PBV, itu semua nggak relevan. Mereka punya alat ukur sendiri yang jauh lebih praktis. Ini dia metrik andalan pertama mereka, Indeks Solvabilitas Odlum atau OSI. Sederhananya begini, lupakan dulu soal laba. Metrik ini cuma menjawab satu pertanyaan. Kalau perusahaan ini bangkrut dan semua aset lancarnya dijual hari ini juga, apakah uang kas yang didapat lebih besar dari total harga seluruh sahamnya di pasar? Ini adalah jaring pengaman paling fundamental. Dan ini angka ajaibnya, 1,5. Kalau hasil hitungan OC di atas 1,5, itu artinya nilai aset likuidnya 1,5 kali lipat lebih besar dari harga pasarnya. Buat Hydra, ini adalah sinyal lampu hijau yang mutlak. Artinya, Anda membeli aset dengan jaring pengaman yang super tebal. Metrik kedua adalah OOCM. Ini adalah filter skin in the game. Sederhananya, apakah si pemilik perusahaan ikut mempertaruhkan uangnya sendiri? Logikanya kuat banget. Kalau orang dalam yang paling tahu seluk-beluk perusahaannya, justru malah borong sahamnya sendiri di harga paling rendah, menurut Anda, ada sinyal beli yang lebih kuat dari itu? Tentu tidak. Mereka pasti tahu sesuatu yang tidak diketahui pasar. Kita sampai di bagian terakhir, protokol free rider. Setelah berhasil membeli aset yang tepat, gimana cara mereka mengelola kemenangan? Nah, disinilah bagian paling jenius dari strategi ini dimainkan. Konsepnya itu brilian dan sangat simpel. Gini, bayangin Anda beli sebuah aset, lalu harganya naik 2 kali lipat, untung 100%. Apa yang Anda lakukan? Jual setengahnya. Hasilnya, seluruh modal awal Anda sudah kembali ke kantong. Aman. Nah, sisa saham yang masih Anda pegang itu sekarang statusnya punya biaya 0. Inilah yang disebut posisi free rider. Sebuah aset gratis, tanpa risiko modal lagi, dengan potensi keuntungan murni yang tak terbatas. Anda sekarang bermain dengan uang kasino. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Setelah Anda punya posisi free rider, musuh terbesar Anda itu bukan lagi pasar, tapi diri Anda sendiri, yaitu rasa bosan. Pasti tangan kita gatal kan, pengen jual dan cari aksi baru. Tapi ingat, dosa terbesar dalam investasi adalah mengganggu keajaiban compounding hanya karena kita bosan. Biarkan pemenang Anda terus berlari bebas. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia investasi yang terobsesi dengan keamanan, kenyamanan, dan apa kata orang banyak, mungkinkah imbalan terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling gelap, paling sepi, dan paling dihindari? Mungkin saja, harta karun itu memang hanya menunggu mereka yang cukup berani untuk melangkah masuk ke dalam kekosongan. Terima kasih sudah menyimak.